Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahdah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila masyayikhina wa asatidina wa jami'i mu'allimin khususan ila hadrati syekhina wa kullina wa murabbina wa sahibina wa jami'il muassisin hadhihi madrasah wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim wa bi'asrarihim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa, anak-anakku, santri Madrasah Sanawiyah Salafiyah Simbang Kulon 2 yang sangat kami banggakan. Alhamdulillah, pagi hari ini, hari ke-11 bulan Ramadan, kita masih diberikan nikmat oleh Allah untuk menjalankan puasa Ramadan. Semoga puasa kita, ibadah kita, tarawih kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian yang sangat kami banggakan, pada hari ini kita melanjutkan pengajian risalah haid, istihadah, dan nifas. Melanjutkan minggu kemarin, sekarang kita masuk pada perkara yang haram bagi wanita yang sedang haid. Hal-hal yang diharamkan bagi wanita yang sedang haid, yang pertama adalah sholat. Sholat itu baik wajib maupun sunnah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aqbalatil haidah faja'as sholat." Al-hadis. Jika kamu haid atau keluar darah, maka tinggalkanlah sholat. Jadi ketika darah itu keluar dan pada masa yang mungkin haid, yaitu sucinya sudah ada 15 hari, maka secara otomatis kita tidak boleh menjalankan sholat. Walaupun itu nanti darah ternyata tidak ada sehari semalam, ketika keluar berarti harus meninggalkan. Tidak boleh ini nanti darah sampai berapa jam ya, tidak boleh. Begitu keluar pada masa yang memungkinkan haid, yaitu sucinya sudah 15 hari, maka kita tidak boleh menjalankan sholat, baik sunnah maupun apalagi yang wajib. Yang kedua, sujud syukur. Sujud ketika kita menerima kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya ini untuk kelas 9, tanpa harus bersusah payah, barokai corona, langsung lulus 100%. Nah, itu perlu sujud syukur. Bagi sebagian siswa perlu sujud syukur. Anak-anak yang mungkin dalam tanda kutip agak malas-malasan belajar, corona datang menjadi suatu peristiwa yang walaupun satu sisi itu merupakan wabah, tapi satu sisi
bagi anak yang tidak ujian, tidak mikir, tiba-tiba dinyatakan lulus. Nah, ini bagi kalian yang merasa ini bisa langsung sujud syukur, alhamdulillah, tidak memelototi laptop, tidak memelototi komputer, tidak mumet-mumet, langsung lulus. Atau nanti dapat lamaran misalnya dari Pak Lutfi, ya langsung sujud syukur, alhamdulillah dapat guru yang diidam-idamkan. Itu nanti kalau masih head nggak boleh ya. Yang ketiga, sujud tilawah. Sujud tilawah itu kalau kita dalam membaca Al-Quran ada as-sajdah, misalnya wasjud waqtarib. Nah itu kalian mau sujud tilawah, itu syaratnya sama dengan sholat, harus suci, baik badan, tempat, terus suci papan panggilan itu ya, semuanya harus suci dan tetap menghadap kiblat. Jadi kalau masih haid ya jangan. Yang keempat tawaf. Yang kelima puasa. Lah ini kalau kita meninggalkan sholat pada waktu haid, kita tidak diwajibkan, bahkan haram mengqadha, kecuali sholat yang ditinggalkan ketika datang waktu haid kita belum sholat. Contoh, zuhur jam 12 5 menit, jam setengah 1 baru bangun tidur karena pulang dari sekolah, kesel, apalagi bulan Ramadan, mendengarkan pengajian sampai jam 11, kemudian tidur setengah 1 haid. Berarti kita meninggalkan sholat zuhur. Nah itu baru wajib diqadha. Tapi nanti yang asar, maghrib, isya, subuh sampai suci itu tidak boleh diqadha. Kenapa tidak boleh? Karena masyaqqat, memberatkan. Kalau wanita diwajibkan mengqadha sholat yang ditinggalkan ketika haid, itu sangat masyaqqat. Karena haid itu datang kadang-kadang sebulan 2 kali. Apalagi yang nanti nifas, makanya tidak boleh. Kecuali tadi sholat yang ditinggalkan ketika haid atau sholat ketika suci. Dan sholat itu bisa dijamak. Nanti akan saya terangkan di pertemuan selanjutnya. Kalau puasa itu wajib diqadha. Walaupun kalian haidnya misalnya Ramadan ini waktu buka kurang 10 menit, tiba-tiba keluar darah haid, ya sudah batal 1 hari tersebut. Besok kalau sudah suci dihitung dari mulai keluarnya darah, harus segera ngodoni. Kenapa kalau puasa wajib qadha? Karena waktunya waktunya luas, dari mulai tanggal 1 Syawal sampai 30 atau 29 Sya'ban, 11 bulan. Jadi kalau puasa kita wajib qadha. Terus iktikaf. Iktikaf itu diam dalam masjid. Saya kira kalau siswi MTS Simbang Kulon jarang yang iktikaf, karena masuk ke masjid itu kalau mau jamaah, kecuali anak-anak putra itu biasanya sambil menunggu, atau di rumahnya itu sengaja sambil menunggu jamaah iktikaf dulu. Kalau sedang haid nggak boleh. Yang selanjutnya masuk masjid kalau khawatir tetes. Jadi kalau masuk dalam masjid dikhawatirkan tetes itu haram. Yang selanjutnya itu larangan juga membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ini secara mutlak haram, kecuali satu, bagi orang yang hafal Al-Quran itu masih boleh. Itu pun syaratnya hanya dia yang mendengar, bukan keras, atau diniati zikir.
kita terbiasa kalau mau melakukan sesuatu hal yang baik dengan baca Bismillahirrahmanirrahim boleh, biasa doa Rabbana Atina boleh. Bukan berarti nanti kalau berdoa Rabbana Atina nggak boleh. Kita terbiasa innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau mungkin ada sesuatu yang jatuh itu juga boleh. Biasa kalau naik kendaraan subhanalladzi sakhkhara lana boleh juga. Jadi kalau diniati zikir itu boleh. Tapi kalau niat membaca Al-Qur'an secara sengaja tidak boleh. Menyentuh dan membawa mushaf Al-Qur'an, ini juga nggak boleh. Kalau jelas itu jenggrengnya, nah jenggreng ini bahasa pondoannya, jenggrengnya Quran itu kita pegang nggak boleh. Contohnya anak-anakku ya, kalau ada pelajaran BTG membawa Al-Quran terjemah yang 1 juz 30 itu juga nggak boleh Dok, karena itu Al-Quran, tulisannya saja kan Al-Quran dan terjemah, itu nggak boleh. Atau kalian membawa apa ini namanya Al-Quran satu yang 30 juz itu dengan terjemahnya juga nggak boleh, itu namanya Al-Quran. Kalau menulis, yang lain menulis Al-Quran. Kalau menulis ini ada beberapa pendapat. Menulis Al-Quran kalau kita memegang tulisannya itu tidak diperbolehkan atau menyentuh. Ini keterangan ini ada di Syarah Muhadzab, Majmu' Syarah Muhadzab juz 2 Shahifah 7. Wala yamna'ul hadatsu kabbal Qur'ani idza khalal maktubu an massin wa hamlin. Yang ini dari Syarah Al-Bajah Al-Wardiyah juz 1 Shahifah 146. Yaitu ketentuannya boleh asal tidak menyentuh dan memegang tulisan Al-Quran. Jadi ketika misalnya kalian menulis Al-Quran pada ketika ngaji tafsir dan sebagainya, itu jangan sampai menyentuh dan memegang tulisannya. Haram jika menyentuh dan memegang. Dan kaul yang masyhur itu mutlak tidak boleh. Ini nanti keterangan lebih lanjutnya kopi darat. Selanjutnya bersuci. Bersuci ini kita kalau masih dalam keadaan haid atau hadas besar, misalnya wudhu itu boleh apa tidak? Ini ada yang memperbolehkan, ada yang tidak. Kalau niatnya untuk mensucikan atau beribadah itu malah tidak boleh, karena namanya tanakut dan akan menimbulkan tala'ub bil ibadah. Tapi kalau kita itu sudah menjadi kebiasaan, adat, dengan niat tabarrud itu karena mendinginkan dan sudah biasa kita lakukan, maka sunnah karena tidak akan menimbulkan tanakut. Tanakut itu bertentangan antara fungsi wudhu untuk menghilangkan hadas dengan keadaan yang sebenarnya, yaitu kita masih haid kok menghilangkan hadas kecil. Ini keterangan ada di Syarah Nawawi Shahihul Muslim juz 3 Shahifah 318. Wa amma ashabuna fa innahum muttafaqun ala annahu la yustahabbul wudu lil haid wan nufasa li anna al wudu la yu'athiru fi hadathihima fa in kanat al haid qatin qata'at
haidatuha syarat kal junubi. Berarti wudu boleh bila itu sudah menjadi kebiasaan. Kalau niat untuk beribadah karena sudah tidak terbiasa melaksanakan wudu dalam sehari-hari, diniati wudu menghilangkan hadas, itu tidak boleh. Larangan bagi orang yang haid selanjutnya yaitu bersetubuh. Bersetubuh ini anak-anakku yang kelas 9 mungkin sudah paham karena pelajaran IPA sudah ada, tapi yang kelas 7 dan kelas 8 tidak tahu itu bersetubuh itu apa. Kira-kira anak-anakku tahu nggak ya? Kasih tahu nggak ya? Anak-anakku sekalian, santri Madrasah Sanawiyah Salafiyah Simbangun 2 yang sangat kami cintai dan kami banggakan. Larangan untuk bersetubuh ini bagi yang sudah bersuami istri. Jadi haram hukumnya ketika haid istrinya didatangi. Ini berkaitan dengan istimta saja tidak boleh. Istimta itu dibuat senang-senang mabaina surah wa rukbah, antara pusar dan lutut. Itu tidak boleh bagi suami-suami ya. Ketika istrinya masih haid, tidak usah mendekat mabaina surah wa rukbah. Itu sangat bahaya. Istimta saja tidak boleh, apalagi bersetubuh. Yang selanjutnya dicerai atau ditalak. Wahai para suami, ingat ya, jangan sampai mencerai istri-istrimu ketika masih haid. Kalau memungkinkan atau kalau bisa jangan sampai cerai seumur hidup. Cerainya nanti cerai mati saja. Karena cerai itu yahtazu minhul arash akan bergoncang akibat cerai. Nah, ketika istrinya masih haid, jangan dicerai, karena akan menimbulkan masa iddahnya terlalu lama. Apalagi kalau istri-istri kalian itu haidnya lama, haidnya 1 minggu, sucinya sampai 2 bulan. Padahal nanti iddahnya 3 kali sucian, masya Allah, setengah tahun menunggu kalau ingin nikah lagi. Selanjutnya, tadi dibuat istimta. Istimta tadi sudah. Jadi istimta saja nggak boleh, apalagi tadi bersetubuh. Anak-anakku sekalian, itulah hal-hal yang diharamkan bagi wanita yang sedang haid. Terus kalau sudah haid selesai, kalian sudah suci, bagaimana sih caranya mengetahui sudah suci apa belum? Kalau darah itu sudah berhenti, jangan hanya dilihat dari pembalutnya saja. Contoh, pembalutnya sudah bersih, sudah putih, berarti sudah suci. Oh, bukan. Atau CD. Mohon maaf, ini bahasanya bukan bahasa jorok karena ini pelajarannya tentang haid ya. Atau CD kita kok bersih, nggak ada bercak apapun, berarti sudah suci. Oh, bukan juga. Caranya bagaimana? Caranya ambil kapas. Kebetulan ini di sini ada kertas-kertas anak, ini saya cobakan ya. Ambil kapas. Kalau sekira kapas ini dimasukkan ke dalam farji yang paling dalam, kemudian ketika kalian jongkok tidak jatuh. Sakit apa enggak? Oh tidak. Jangan membayangkan kapasnya 1 kepel, cukup 1 lapis saja. Masukkan, kemudian ditarik. Setelah ditarik dilihat masih warnanya bagaimana. Ini kan putih. Kalau masih tetap putih begini, paling adanya lendir yang warnanya juga bukan warna darah, berarti sudah suci. Tapi jika ada warna keruh, contohnya warna keruh ini begini. Nah, ini namanya warna keruh. Di dalam kapas itu ada warna keruh,
maka haidnya belum suci. Karena warna darah seperti yang sudah pernah saya ajarkan ada 5. Di antaranya yang terakhir adalah keruh. Masih ingat kan anak-anakku sekalian? Yang pertama apa warna darah? Hitam. Hitam itu bukan hitam pekat, tapi biasanya seperti kayu tua. Kemudian merah hati. Merah hati itu seperti warna daging itu yang kuat. Kemudian warna merah bendera. Memang saya ini untuk mempermudah mengingat warna merah bendera seperti darah yang biasa kita lihat ketika tubuh kita terluka. Terus kuning. Kuningnya juga bukan kuningnya yang kuning soft. Yang terakhir tadi keruh. Nah, jika ada warna di antara 5 tadi masih nempel di kapas, berarti Anda belum suci. Biasanya warna-warna keruh ini seperti ini. Nah, ini berarti belum. Kalau sudah suci tetap putih begini, berarti sudah suci. Terus kalau sudah suci harus bagaimana? Segera mandi. Harus segera mandi. Jangan ditunda-tunda. Walaupun dalam keadaan dingin atau panas sekali, karena menunda itu dikhawatirkan mengakibatkan hilangnya atau kepotan, bahasa pondokan potnya waktu sholat, habisnya waktu sholat. Nah, sebelum kita mandi, sunah-sunahnya mandi yang pertama baca basmalah. Kemudian kita wudhu. Kalau kita tidak punya hadas kecil, lirafil hadasil asghari tidak apa-apa. Kalau kita masih punya hadas, kita nawaitul ghusla lirafil hadasil asghari. Kalau sudah tidak punya hadas sama sekali, li ajlil ghusli nawaitul ghusla sunnatan. Lah, nawaitul wudu'a li ajlil ghusli sunnatan lillahi ta'ala. Kemudian mendahulukan yang kanan, anggota-anggota yang kanan, menyela-nyelani anggota tubuh, mualat atau nuli-nuli, tidak boleh berhenti kemudian jawabi WA-an di dalam kamar mandi atau bahkan tiktokan. Wah, tidak boleh itu, karena nanti kalau tubuh kita sudah kering melanjutkan tadi yang belum selesai mandi, itu namanya tidak mualat. Sedangkan rukunnya mandi, yang pertama itu niat. Niat untuk menghilangkan hadas haid atau nifas atau hadas besar yang paling global. Nawaitul ghusla, yang di rumah ya bareng-bareng bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla lirafil hadasil akbari minal haidi fardhon lillahi ta'ala. Boleh. Nawaitul ghusla lirafil hadasil haidi fardhon lillahi ta'ala juga boleh. Kapan niat ini diucapkan? Ketika lisan kita itu membaca atau mengucapkan niat, hati ini harus rentek. Pakai bahasa Jawa boleh. Niat, kalau saya niat mandi untuk menghilangkan hadas besar, diucapkan berbarengan air pada salah satu anggota tubuh kita. Tidak harus dari kepala, kaki boleh, tangan boleh, sepenting anggota tubuh. Setelah itu baru kita meratakan. Kalau sudah terlanjur mandi belum niat bagaimana, Bu? Ya harus diulangi nih, karena niat ini. Jadi mandi kita kalau sudah diniati nanti beda. Seperti kita mandi biasa hari Jumat, kalau tidak diniati sunnah untuk menjalankan sholat Jumat, ya untuk ganjaran. Tapi kalau diniati ya dapat pahala.
Innamal a'mal binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setelah kita niat, kemudian kita ratakan seluruh anggota tubuh. Tidak boleh ada yang tertinggal. Tangan yang kiri ini fungsinya untuk membantu menggosok-gosok anggota tubuh. Tangan yang kanan memegang gayung. Paling gampang lagi kalau kita dekat sungai yang bersih, masuk aja ke sungai, langsung ngeden, silem 10 menit, tangan yang ini gosok-gosok telinga, aman. Tapi kalau kita di rumah ya kita harus meratakan seluruh anggota tubuh dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Mohon maaf, apalagi kalau tubuhnya agak subur, banyak lekuk-lekuk di dalam tubuh, maka tangan ini harus betul-betul bekerja. Ini sekali lagi mohon maaf, kalau wanita, ini berlaku untuk wanita dan laki-laki, karena ini hadas besar itu laki-laki kemarin misalnya keluar air mani juga wajib mandi. Tangan yang berfungsi, misalnya mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, untuk wanita itu ada bukit. Bukitnya pun tidak hanya satu tapi 2 bukit. Kebetulan ada yang bukit, ada bentuknya bukit, ada yang bentuknya gunung. Jadi tangan ini harus mengangkat seperti dongkrak. Nah, diangkat. Gayung yang ini meratakan di bawah bukit itu diratakan. Kemudian jongkok, jangan hanya berdiri kalau mandi. Jongkok, disiram yang depan sampai bersih, tangan yang ini meratakan. Kemudian yang belakang, dubur juga. Lah di dalam dubur itu ada anggota tubuh yang kelihatan yang wajib dibasuh, yaitu yang namanya masyrobah, atau dalam istilah kerennya bol. Ini kita harus negen. Kemudian itu keluar walaupun hanya sak kuncup, maka harus dibasuh, bersihkan. Jadi kalau mandinya sambil berdiri tidak akan rata. Terus yang kadang kita juga lupa adalah telinga. Yang di dalam ini harus terkena air, karena ini merupakan anggota tubuh yang bisa dilihat dengan mata kita. Nah, caranya gimana agar tidak sampai masuk? Ya jenengan mesti lebih tahu. Masa sih harus begini? Kalau begini namanya mengguyur telinga. Nanti telinga kita penuh, keluar dari kamar mandi udah nggak dengar apa-apa. Ya kita caranya gini. Ini yang satu mengguyur air, yang kanan, yang kiri meratakan. Itulah yang sering kita belum mengerti. Tidak boleh ada satupun anggota tubuh yang tidak terbasuh, karena yang namanya ghuslun itu mengalir. Jangan hanya diusap-usap begini, tapi harus mengalir. Yang ketiga, meratakan air ke seluruh bagian. Nah, ini tadi sudah. Jadi 3 rukun itu harus ada. Niat, menghilangkan najis, kemudian meratakan seluruh anggota tubuh. Demikian yang bisa saya sampaikan, karena ini harus ada waktu untuk menjawab pertanyaan dari anak-anakku sekalian. Hari ini kita belajar tentang hal-hal yang diharamkan bagi wanita yang haid dan cara mandi. Insya Allah minggu depan tentang sholat-sholat yang wajib diqodho dan yang niat adaan. Karena ini juga banyak sekali di masyarakat kita yang belum mengerti. Semoga bermanfaat. Ini saya akan menjawab yang pertanyaan minggu kemarin dulu, karena alhamdulillah banyak sekali. Adapun pertanyaan yang belum sempat saya jawab karena waktu yang tidak memungkinkan, insya Allah ini banyak. Sebentar. Assalamualaikum. Setelah
melahirkan tidak langsung mengeluarkan darah, keluar semisal sudah 3 hari, itu dihukumi nifas apa enggak? Jarak antara melahirkan dengan keluarnya darah nifas memang biasanya memang langsung, begitu setelah melahirkan selesai langsung mengeluarkan darah. Jika berhenti maka wajib mandi wiladah dulu, kemudian karena sudah berhenti ya wajib sholat. Kemudian keluar, nah itu berarti masih nifas. Kalau sudah jaraknya ada 15 hari berarti itu sudah haid. Paham ya? Jaraknya harus ada 15 hari. Bu, saya haid itu pas adzan asar. Jadi saya wajib mengqadha sholat apa tidak? Kita patokannya jangan adzan, karena adzan itu kadang-kadang tidak pas waktunya. Contoh yang tertera di dalam kalender atau yang sudah tersebar jadwal waktu sholat asar itu jam 15.35 misalnya. Adzannya ada yang 15.30, 40 menit. Mohon maaf, ini karena puasa tidak ada es teh, jadi ya bahasanya masih begini ya. Mohon maaf, anggap aja iklan. Nah, kalau adzannya itu tepat waktu, tidak cukup untuk sholat, itu maka tidak wajib qadha. Contoh, jam 15.30, jadi kita tidak ada kesempatan untuk sholat, tidak menghitung wudhu, Mbak. Dalam hal ini kalau kita keadaannya keadaan orang yang sehat, tidak menghitung wudhu, karena kita bisa wudhu sebelum datang waktu sholat. Tapi bagi orang yang daimul hadas, orang yang istihadah, orang yang beser, maka itu tuhrun atau sesucinya atau wudhunya. Jadi jangan patokannya adzannya, Mbak ya. Nanti dilihat aja jamnya jam berapa. Dibandingkan dilihat nanti di kalender jam waktu sholat asar untuk Pekalongan jam berapa. Jika ada waktu biasanya sholat itu berapa menit? Sholatnya 4 menit. Sudah lebih dari 4 menit baru adzan ya, berarti harus qadha. Terima kasih. Terus ini apa nih? Bu, kalau keluar cairan berwarna kuning atau perung, itu termasuk haid atau bukan? Atau bahkan keputihan, karena keluarnya sedikit namun sering. Keluar cairan kuning atau keruh ini pada masa haid apa bukan? Harus dilihat, karena kalau pada masa haid, misalnya kalian haidnya biasa 6 hari, hari kelima keluar cairan keruh, itu berarti masih haid. Tapi kalau bukan masa haid, ini bisa ditafsir, Mbak ya, dilihat. Biasanya itu keputihan. Keputihan itu juga warnanya macam-macam. Keputihan itu ada yang keputihan sehat, ada yang keputihan tidak sehat. Tanya sama Pak Sikit sebagai guru biologi. Kalau saya menjelaskan itu, waduh, nanti jam tayang semakin panjang ya. Yang penting yang kamu ingat, pada masa haid atau bukan. Nah, kalau pada masa haid berarti haid, karena itu masih warna darah, kuning itu masih warna darah. Tapi kalau bukan, bentuknya bagaimana? Bentuk keputihan juga macam-macam, ada yang kental, ada yang encer, ada yang warnanya macam-macam. Nanti bisa dilihat di pelajaran biologi dan dibimbing langsung oleh gurunya. Terima kasih. Bu, kenapa kalau sebelum haid biasanya pegel-pegel dan sakit perutnya? Ini tanyakan sama tukang pijet, Mbak. Karena ini yang saya pelajari ya, nanti bisa ditanyakan sama guru IPA. Karena nanti kalau saya merangkap menjadi guru IPA tahun depan, merangkap macam-macam. Kenapa kok sampai pegel-pegel? Karena kadar
hormon estrogennya yang ada dalam tubuh mengalami penurunan. Padahal kadar estrogen, hormon estrogen itu kan untuk sebagai pereda rasa sakit. Ketika kita menjelang haid atau bahkan haid pada hari-hari pertama, hormon estrogen berperan dalam membantu mengaktifkan yang pada otak itu menurun. Ya, karena menurun ya otomatis daya tahan tubuh kita juga menurun. Yang berakibat macam-macam, manusia pegel, ada yang perutnya sakit, nah, ada lagi yang keluarnya rasa emosinya lebih tinggi. Paling bagus lagi kalau emosi positif. Pak Head sregep ngaji, sregep sinau, wah itu sregepnya nemen nang omah disaponi semua, wah itu bagus. Terus apa lagi nih? Ini yang terakhir. Mohon maaf untuk pertanyaan yang hari ini yang kalau waktunya besok ya, sabar. Assalamualaikum Bu, saya mau bertanya, ciri-ciri keputihan itu apa sama dengan mani? Apakah mani itu keluar pas malam hari? Atau lain waktu juga bisa? Aduh, ini pertanyaan. Ciri-ciri mani itu beda dengan ciri-cirinya keputihan. Dalam kitab Nihayatul Muhtaj, kalau saya memang pedomannya pakai ini ya, kalau pedomannya pakai ilmu kesehatan saya bukan bidangnya daripada nanti saya salah. Ciri-ciri mani, ini kalau laki-laki biasanya ya, keluarnya tadafuk, muncrat, karena adanya rasa yang kemarin sudah saya terangkan, ada rasa nikmat, enak, akhirnya muncrat atau tadafuk. Ini berasal dari kata mimma indafir dan biasanya disertai dengan kehangatan. Dan baunya itu seperti adonan roti. Itu mani. Bagi perempuan lebih encer dan warnanya juga kekuning-kuningan. Baunya itu seperti mayang kurma. Kita nggak tahu ya kurma itu seperti apa mayangnya. Atau biasa seperti putih, warnanya seperti putih telur yang belum dimasak. Dan ketika keluar biasanya disertai dengan rasa lemas. Itu air mani. Tidak harus malam, Mbak. Bisa siang, bisa malam, bisa sore, tergantung keadaan. Putihan ya, kita sering salah mengerti itu sebuah penyakit, enggak. Karena sebenarnya keputihan itu cara alami tubuh kita, tubuh wanita untuk menjaga kebersihan dan kelembutan area V, area rahasia. Fungsi sebenarnya itu cuma normal dan ada yang tidak normal. Kalau yang normal tidak masalah, keluarnya juga nggak sering, juga tidak sakit, tidak gatal, tidak bau. Tapi itu sering keluar, warnanya kadang-kadang pekat, gatel atau panas. Juga biasanya area V-nya itu rasanya panas, gatal, bengkak. Itu yang biasa terjadi. Adapun kalau nanti dari istilah-istilah kesehatan atau dalam pelajaran biologi lebih lanjut bisa tanyakan sama gurunya. Demikian, terima kasih. Pertanyaan yang masuk ke admin, bagaimana jika kita sedang haid melihat ada Al-Quran yang jatuh, apakah kita harus mengambilnya? Kalau kita mengambilnya Al-Quran untuk menyelamatkan, istilahnya memuliakan Al-Quran, itu wajib. Kita nyapu dan Al-Quran jatuh, kita harus ngambil. Kita melihat Al-Quran di jalan atau di kertas ini, mohon maaf, biasanya
jawab sembarangan. Atau ketika setelah UTS atau PAT, PAS, buku-buku berserakan. Kalau kita sedang haid melihat ada tulisan Al-Quran, harus mengambil, apalagi Al-Qurannya. Jadi tidak ada larangan. Ini saya lupa, pertanyaannya minggu kemarin, pil penunda haid. Mohon maaf untuk yang admin, cancel dulu sampai pertanyaan nanti dulu. Pil penunda haid ketika Ramadan, bolehkah kita minum pil penunda haid? Menurut kalangan Syafi'iyah, ini boleh, asal tidak menimbulkan bahaya pada dirinya. Tapi ada tapi ini Mbak, orang yang meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, meninggalkan ibadah di bulan Ramadan karena haid atau karena nifas, niat karena untuk mengikuti perintah Allah, kita tetap mendapatkan pahala sebagaimana hari biasa ketika kita menjalankan puasa di bulan Ramadan itu. Karena haid itu takdir Allah yang tidak bisa kita hindari kecuali dengan ada pil atau suntikan. Tapi diniati mengikuti qada-qadarnya Allah, kita tetap mendapatkan pahala. Seperti yang ada pada Hasyiatul Jamal juz 1 Syahifah atau halaman 239. Wa tusabul haidu taraka ma harama 'alaiha idza qasadat imtithalus syari' fi tarkihi la 'alal azmi 'alal fi'li laulal haidu bi khilafil marid li'annahu ahlun lima gharama 'alaihi halat udrihi. Jadi tetap diberi pahala bagi orang yang haid meninggalkan hal-hal yang ketika bulan puasa biasa kita lakukan. Biasanya jam segini kita sholat duha, ya tetap diganjar sholat duha. Jadi jangan khawatir. Nah, minum pil penundanya boleh, nggak apa-apa. Ini bagi kalangan Syafi'iyah. Ma hasolahu jawaz isti'malid dawa liman ilhaidi. Ini disamakan dengan menggunakan obat untuk mencegah haid. Di dalam kitab Ghayatul Takhlis halaman 199. Masih ada waktu 5 menit. Silakan Mas admin, pertanyaan dari anak-anak yang masuk. Darah yang atas Pak, yang atas. Nah, darah ingkang medal saking tiyang hamil punika kelebet darah haid punapa darah istihadhah. Orang yang hamil itu kan tidak ada larangan untuk haid. Itu hanya dokteran secara umum, orang yang hamil berarti tidak haid. Tapi kalau keluar darah memenuhi syarat-syarat haid 3 yang kemarin, yaitu ada 24 jam, tidak lebih dari 15 hari, keluar pada waktu yang memungkinkan haid, yaitu sucinya sudah ada 15 hari, maka meskipun dalam keadaan hamil, kalau keluar darah memenuhi persyaratan haid, maka tetap dinamakan darah haid. Meskipun mohon maaf dari segi kedokteran biasanya tidak mengatakan itu haid. Assalamualaikum Bu, saya mau bertanya, apa hukum seorang wanita yang sedang haid atau nifas membaca Al-Quran dengan cara melihat atau hafalan dalam keadaan darurat? Contohnya sebagai seorang murid atau penuntut ilmu. Sebentar Pak, layar masih dia. Ulangi dulu. Wanita yang sedang haid atau nifas membaca Al-Quran. Tadi kan sudah saya terangkan, kalau diniati membaca itu nggak boleh. Kita memang betul-betul niat membaca Al-Quran itu tidak boleh. Tapi kalau niatnya zikir itu boleh. Jangan sampai rancu antara
Apa kita pernah dikir 1 juz? Kecuali orang yang hafidhul Quran. Kalau memang orang yang hafidhul Quran 1 juz, 2 juz, bahkan 1 itu bisa, 1 Quran sekaligus. Tapi kalau kita orang-orang yang bukan hafidhul Quran mau diniati dzikir dengan sengaja membaca, apalagi nanti kalau kita berarti harus memegang, tidak boleh. Bu mau tanya, kalau headnya itu keluarnya dikit-dikit dan hanya keluar ketika pipis, itu pun hanya berupa lendir merah. Setelah itu hanya 1 atau 2 kali dalam sehari. Pak Admin, ulangi yang atas lagi. Yang atas. Itu pertanyaan agak panjang. Saya ulangi. Bu tanya, kalau headnya itu keluarnya sedikit, hanya keluar ketika kita pipis, itu pun hanya berupa lendir merah. Setelah itu hanya 1 atau 2 kali dalam sehari. Suatu hari saya kira sudah selesai, lalu saya suci, saya berpuasa, dan ketika mau berangkat tarawih, saya pipis, kok keluar lendir merah. Lalu gimana puasa saya, Bu? Apakah sah atau gimana? Oh, ini pertanyaannya berarti ada 2. Darah yang keluar hanya ketika pipis. Saya kira jenengan atau mungkin kurang teliti, Mbak. Coba ambil kapas. Ketika tidak mau pipis itu, diambil kapas, masukkan ke farji. Benarkah tidak ada darah? Karena kadang-kadang darah itu tidak sampai netes, hanya ada di dinding-dinding rahimnya, atau itu nggak sampai netes ke bawah. Jadi kalau hanya keluar dari pipis, mungkin ada penyakit. Selama jenengan tidak ambil kapas, masukkan ke farji. Kalau sudah ikhtiar masukkan kapas ke dalam farji, memang tidak ada darah, berarti ada suatu penyakit. Tapi kalau memang ada darah yang nempel, tidak sampai mengalir jatuh, berarti memang keluarnya darah sedikit sekali. Dan itu kalau dihitung sampai 24 jam, tidak lebih dari 15 hari, maka semuanya dinamakan haid. Walaupun hanya sedikit-sedikit. Hari ini sedikit, besok sedikit, besoknya lagi sedikit, ya enggak, tetap namanya haid. Ketika jelas darah keluar, ya kita harus batal puasanya. Terus sore sudah sehari sudah puasa, terus malamnya mau tarawih keluar. Kalau malamnya tarawih keluar, kemarin juga sudah keluar, berarti kan masih dalam masa 15 hari. Kalau masih dalam masa 15 hari, masih dinamakan haid. Besok tetap diqadha puasanya. Gitu ya, terima kasih. Mohon maaf Pak Admin, ini karena waktunya sudah jam 10. Pertanyaan-pertanyaan yang ada untuk di-save dulu, insya Allah dijawab minggu depan. Hari ini kita cukup dulu. Semoga kita diberikan umur yang panjang, umur yang barokah. Minggu depan bisa bertemu kembali, bisa mengaji bersama, dan semoga menjadi amal ibadah yang barokah dan manfaat. Mari bersama-sama anak-anakku yang di rumah, yang di pondok, yang kebetulan mengikuti live, kita baca sholawat bersama. Semoga dengan sholawat tibil qulub ini wabah corona segera berakhir, kita segera bisa beraktivitas kembali, di sekolah kita bisa aktif lagi, bisa belajar mengajar, dan Indonesia kembali tentram, aman, nyaman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdash syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana amin. Allahumma al-jam'ana jam'an marhuman wa tafarruqana tafarruqan ma'shuman. Allahumma ya Allah la tad'a lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la 'ayban illa satartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa adaytah wa la maridan illa shafaitah wa la maridan illa shafaitah wa la maridan illa shafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma dafa'anna al-bala wal fahsya wal waba wal musibah wal mihal wasyuyun mukhtalifah fi biladina hadha khassah min buldani muslimin Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannah ma'al abrar ya aziz ya rabbana. Allahumma taqabbal siyamana wa shalatana wa ruku'ana wa sujudana wa ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.